kaca lama-lama akan menyebabkan jamur. Kemudian kalau untuk balkoni yang menggantung itu pondasinya apa? Kalau yang manual dikerjain memang ada. Hai, kembali lagi dengan saya Cien. Hari ini kita akan lebih banyak membahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di channel YouTube kita. Kita langsung aja. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari Eben Hazard. Apakah akrilik itu lebih kuat dari kaca? Kalau mau dibandingkan akrilik dengan kaca, biasanya perbandingannya adalah memang kaca lebih mudah pecah dibandingkan dengan akrilik, dengan perbandingan ketebalan yang sama ya. Nah, tetapi saya sendiri mengatakan bahwasanya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akrilik maupun kaca ini. Nah, kalau akrilik ini dia cenderung akan lebih buram dibandingkan dengan kaca. Jadi kalau kaca itu dia akan nampak lebih bening. Dan kemudian kalau yang namanya akrilik itu makin dilap, kita pasti namanya yang perabotan, pintu dan lain-lain pasti ada bercak tangan dan lain-lain yang mesti dilap setiap kali ya. Nah, kalau sering dilap, makin sering dilap maka dia akan makin buram gitu. Jadi kalau penggunaannya sebagai pintu itu ataupun jendela sangat tidak disarankan. Karena pertama tidak bening, kedua makin lama makin buram sehingga nggak bisa untuk melihat akses keluar ya. Nah, tapi kalau untuk kaca dia memang lebih bening, tetapi untuk pecahnya itu memang lebih gampang pecah yang namanya kaca. Oke. Tetapi don't worry, karena sekarang kalau kaca di-tempered kan jadi lebih kuat ya. Jadi kalau dibandingkan akrilik dengan kaca yang di-tempered, maka tentu saja akan lebih kuat kaca yang di-tempered. Pertanyaan kedua. Saya pingin jadi reseller untuk Nia Selatan, Bu. Jadi untuk reseller boleh ya, langsung aja hubungi hotline kita. Jadi kalau yang namanya reseller itu nanti ada ketentuan yang berlaku seperti member, syaratnya apa aja, kemudian ada minimum purchase-nya. Jadi silahkan aja kontak-kontak, kalau mau make appointment dengan Cien sendiri juga boleh, langsung aja kontak ke hotline kita. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah kaca bisa untuk lantai? Ini dari Martin Casella. Oke, bisa banget. Tetapi yang lebih spesifik itu harusnya pertanyaannya kaca apa sih yang seharusnya untuk lantai gitu ya. Nah, untuk lantai itu kita butuh kekuatan. Pertama, kedua kita butuh safety. Nah, kalau kekuatan itu udah pasti kaca tempered. Kemudian kalau untuk safety, kalau dia pecah tidak kemana-mana, tidak mengenai orang, itu lebih ke kaca laminate. Jadi kita kombinasikan aja kaca tempered kemudian dilaminate untuk kaca lantai. Nah, kaca lantai tersebut juga sebenarnya kita kondisikan ya, sebenarnya kegunaannya untuk apa gitu. Misalnya untuk balkon. Nah, balkon itu dengan ukuran luas berapa kali berapa, kemudian beratnya itu bisanya berapa, itu semua kembali lagi kita harus konsultasi dengan bagian sipil untuk menghitung kekuatan dari pondasinya. Kalau cuma diletakkan misalnya di lantai, seharusnya cuma perlu berapa mili, kemudian berapa tebal ya. Kemudian kalau untuk balkoni yang menggantung itu pondasinya apa, besi kah, besi WF atau apa, itu semua harus kita konsultasikan lagi ke bagian sipil. Dan biasanya untuk normalnya itu kalau untuk tapak tangga ya, untuk anak tangga itu biasanya kita menggunakan laminate dengan ketebalan 12 mili, kaca tempered 12 mili di laminate 3 kali. Jadi laminate itu enggak harus dua lembar melulu ya. Bisa aja 3 lembar, bisa aja 4 lembar. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Daur ulang kaca apa sudah ada ya Kak? Bingung mau buang di mana limbahnya. Nah, kalau di Elite, sebenarnya Elite itu bukan produksi ya. Jadi Elite itu lebih ke prosesor. Jadi kaca itu diproses. Nah, misalnya tuh
customer tuh mau ngukur kaca jendela, ya udah kita ngukur jendelanya ukuran berapa, kemudian kita proses, kita potong. Nah, perlunya itu misalnya kaca apa, kacanya di tempered, ya udah kaca tersebut yang sudah kita potong sesuai ukuran jendela kita proses di tempered, sehingga hasilnya itu adalah tempered glass, kemudian kita pasangkan. Nah, jadi Elite itu lebih ke prosesor, bukan ke produksi. Nah, untuk kaca yang pecah biasanya gimana ya? Biasanya kaca yang pecah itu kita kirim kembali ke Jakarta. Jadi yang namanya produksi itu di Jakarta ya, kalau untuk kaca ya. Sementara ini cuma ada di Pulau Jawa. Kita ngirim ke sana untuk diproduksi menjadi lembaran kembali. Kemudian ya bisa distribusikan lagi ke seluruh Indonesia. Jadi kita lebih ke prosesor, bukan produksi kaca ya. Beda. Pertanyaan selanjutnya. Mbak, bisa nggak kita melaminasi kaca sendiri dengan lem apa ya? Gitu ya. Ini pertanyaan dari Devi Indriani. Oke. Saya pernah menjelaskan tentang keunggulan kaca lami yang ada di Elite. Kita menggunakan produk dari Esa Glass, yang dimana produk kita itu sudah ada standarisasinya. Nah, kalau yang manual dikerjain memang ada. Jadi manual memang sengaja dilem ya. Jadi kedua lembar kaca itu dilekatkan dengan ada sedikit rongga di antaranya, kemudian dituangkan. Nah, yang dituang itu bukan lem, tapi resin, lebih ke resin. Nah, dengan cara manual seperti itu biasanya akan ada ruangan-ruangan yang tidak terisi sehingga menjadi bubble-bubble, dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengepresan. Jadi kalau di proses lami yang ada di PT Esa itu dia lebih ke ada prosesnya, dia masuk ke kompresor lagi untuk benar-benar dipres sehingga tidak ada oksigen yang tersisa di dalam. Nah, kalau yang menggunakan cara manual tersebut tentunya yang di bubble tadi juga pasti akan ada oksigen ya, pasti akan ada oksigen yang tertinggal di dalam, sehingga pada saat kalau kita masang ke jendela ya misalnya ya, jadi ada pendingin ruangan di dalam ruangan, kemudian dari luar ada matahari, biasanya akan terjadi pengembunan. Dingin, panas, akan terjadi pengembunan kalau ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi pengembunan. Nah, kalau misalnya yang manual tadi ada oksigennya dan terjadi pengembunan, yang terjadi adalah setelah pengembunan di dalam itu ada air ya, embun air yang tidak bisa kering karena memang di dalam kan, sehingga lama-lama akan menyebabkan jamur. Nah, untuk kaca lami ini memang harganya itu rada agak mahal dibandingkan dengan kaca biasanya ataupun kaca tempered. Tetapi kalau memang mau membeli kaca lami, carilah yang benar-benar ada standarisasinya ya. Kalau di Esa sendiri ya, dari PT Esa, jadi produk lami kita ini dari PT Esa, dia sudah memiliki standarisasi dari Eropa dan British. Jadi kalau memang sudah mau membeli barang yang mewah, bagus, mahal, carilah yang benar-benar bermutu. Oke, jadi bukan nggak bisa, tapi hasilnya akan beda. Kegunaannya sama nggak? Hampir sama. Kalau pecah itu mereka akan saling lengket ya, tidak akan berjatuhan. Tetapi yang tadi itu akan berjamur dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena jamurnya itu di antara dua lembar kaca tersebut. Jadi nggak bisa dibersihin. Semoga menjawab. Pertanyaan yang terakhir. Kalau dibuat atap bisa tahan berapa lama ya Kak? Karena kan kena panas terus. Pengen buat greenhouse dari Tris ini ya. Nah, kalau untuk atap, tadi kita sudah cerita bahwasanya kaca tempered itu adalah kaca yang sangat kuat. Jadi saya memang menyarankan kaca tempered untuk di atap. Kemudian kalau untuk lebih amannya itu saya menyarankan itu di laminate. Nah, kenapa? Karena memang kalau kaca tempered dia udah sangat kuat ya. Kekuatannya itu lebih kuat dari kaca biasa itu 500%. Tetapi bukan artinya tidak bisa pecah. Nah, kalau ada sesuatu yang berkekuatan tinggi ya misalnya ya, menghantam atap atau kanopi void yang dari kaca tersebut, kemungkinan juga bisa pecah. Nah, kalau menggunakan lami, walaupun sudah pecah, dia tetap akan lengket di atas. Nah, kalau untuk pertanyaan berapa lama, biasanya itu
kalau mau menjawab ini ya, kita sangat amat jarang yang namanya mengganti kaca pecah untuk void atau kanopi. Lebih banyak yang diproduksi baru. Jadi artinya kalau untuk berapa lama biasanya akan tahan sampai rumah itu direnovasi. Jadi memang benar-benar tahan banget. Oke. Kalau dibilang berapa lama kena panas, kaca tempered basically itu adalah kaca yang dipanaskan di 700 derajat Celcius. Apakah panas matahari ada sepanas itu? Nah, kalau di 700 derajat Celcius aja kaca tempered ini bisa tahan, so cahaya matahari, panas matahari, piece of cake lah ya. Ceritanya begitu. Oke, semoga menjawab ya. Kita sudahi video kali ini. Jangan lupa like, dan bagi kalian yang belum subscribe ya, karena itu gak bayar.